Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Oke, kalian pasti tunggu saya ya. Mohon maaf kemarin nggak sempet upload ya, karena ya masih jenguk saudara yang ada di Pekalongan, yang notabene kita juga harus silaturahim ya seperti itu. Ya, anyway, apa itu anyway? Topik kita kali ini kita akan bahas mengenai dari saham Goto ya yang sudah kalian tunggu-tunggu. Ya, ini ya topik kita kali ini. Ya, tuh kan gua bilang AP. Goto bikin geger lagi ya dan gini strateginya. Ya, ini ada kasus apa Min? Mimin kok tahu mengenai dari saham Goto? Oke, kita akan ungkap mengenai dari saham Goto ini secara lebih dalam lagi ya. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi semua keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, jadi disclaimer on. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Nanti kita akan segera mereviewnya ya. Dan untuk kalian bagi para pemula, jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Oke, topik tadi kita dapatkan dari mana sih Min? Ya ini masih hangat banget nih. Ya. Ya kita dapatkan dari Jawa Pos nih, agak ngeri nih ya. Legislator PKS di DPR endus motif penguasaan data lokal di balik kerjasama TikTok sampai GoTo. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Intinya apa sih? Sebenarnya GoTo ini ya, saya sudah ungkapkan di bulan kemarin ya bahwa akan terjadinya antara kerjasama TikTok dan juga GoTo ya. Terus apa yang akan kita bahas Min? Ya, dari sisi mananya? Kita akan bongkar siapa nih yang nanti yang akan diuntungkan dari sahamnya, siapa yang untung cuan gede ya. Terus eh, terkait kasus tersebut apa sih Min yang menjadi momok penting terkait hal ini dan terus bagaimana strateginya ya agar kita itu bisa cuan secara konsisten. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya kasus Goto ini sudah saya sering ungkap ya di kelas akademi kami. Namun kalau di kelas akademi kami, peserta yang saya ajari itu adalah lebih sensitif ya bahasanya. Jadi nggak secara umum yang ada di YouTube ini. Ya, silakan untuk kalian yang mungkin pengen gabung bersama tim saya atau di akademi saya, nanti di akhir sesi ya kita akan ungkap dahulu atau enggak ada nomor Mimin di bawah ini kalian bisa hubungi. Oke, kita bongkar dulu. Siapa sih yang bakal nanti cuan luber ya di saham GoTo ini? Siapa penguasanya ya? Kita akan ungkap untuk kalian. Kita cek dulu dari saham GoTo. Ya, saham GoTo ini ini sesuai prediksi kami ya bahwa GoTo itu kemarin akan diturunkan dulu, terus akan dinaikkan ya. Jadi seperti itu. Ini dari saham GoTo dan ini targetnya itu memang betul ya. Dan peserta akademi kami itu langsung japri sama saya. Pak Firman ini betul sekali Pak ya analisa Bapak ini betul bahwa GoTo ini akan diturunkan dulu nanti akan dinaikkan ya jadi seperti itu ya. Oke, nanti siapa sih yang akan menguntungkan? Ya, ini yang kita akan buktikan untuk kalian. Ya, kita baca data ya, bukan ngarang, bukan asal-asal saja. Kita bukan penipuan, namun kita akan paparkan untuk kalian. Ya, tadi Goto itu diturunkan ya teman-teman ya, diturunkan lalu dinaikkan ya sampai ke 94. Ini yang masuk itu siapa? Ya ini pelakunya yaitu adalah AK. AK ini kemarin sempat distribusi ya. Di bulan Oktober AK ini distribusi terus. Habis itu masuk kembali. Ya. Inilah ya ya terjadi. Lamin ini AK itu siapa? AK ini adalah sebuah institusi ya. Jadi manajer investasi yang notabene mereka itu kelola uang gede. Ya, jadi seperti itu. Dan yang jualan itu siapa Min? Yaitu adalah CC, PD dan juga YP. Kenapa kok mereka jualan? Ya, karena mereka sudah punya barang jauh-jauh hari. Mereka mau take profit dulu, ya.
Jadi siklus di saham Goto itu bukan di Goto saja ya, di beberapa emiten lain. Jadi keluar AK masuk CC, CC keluar nanti AK masuk. Nah, kita deteksi dulu dalam kurun 1 bulan ini siapa yang mengakumulasi, yang punya momentum. Ya, ini ya, kalian harus izin dulu sama MG ya. Kalian berterima kasih dulu sama MG bahwa MG ini mengakumulasi cukup besar ya. Jadi mengkerek ya. Lagi-lagi MG di akhir bulan ya, dia akumulasi. Ya, akumulasi sampai 209 juta lot dan dia baru distribusi sekitar 196 juta lot dan dia masih sisa barang sekitar 12 juta lot dan sisa barang yang dipegang oleh sekuritas lain yaitu adalah ZP ini paling gede ya, sisa barangnya ada 21 juta lot. Ya, apakah mereka nanti akan jualan? Ya, pasti akan jualan. Namun ya satu sisi yang mereka out dulu dalam 1 bulan ya ini CC, YP, XL, SG ya. Jadi seperti itu. Apakah ini itu dulu sempat masuk Min? Ya, dulu ketika kalian itu panik ya, ketika kalian itu kena guru saham, terus kena influencer saham, bahkan berita bahwa Goto ini akan ngegocap, ya mereka yang pungut kalian ya. Mayoritas yang kena target dari saham Goto ini yaitu adalah XC ya teman-teman ya. XC itu dari Ajaib Sekuritas kayaknya. Dan kenapa kok Ajaib Sekuritas itu yang kena? Karena mayoritas itu isinya adalah para pemula yang notabene mereka masuk itu ya ratusan juta, ya bahkan yang ada miliaran. Itu kena ya, kena sentimen tersebut. Loh, kenapa kok mereka kena Min? Ya, karena mereka itu yang khususnya para pemula ya, mereka cuman ikut-ikutan ya. Mereka nggak didasari mengenai dari literasi bahwa dunia pasar modal itu bagaimana dan seperti apa cara berpikirnya ya, seperti itu. Jadi alasan kenapa peserta akademi kami itu saya ajari semua dari nol ya, bagaimana cara kerjanya dunia pasar modal itu ya. Lalu bagaimana outputnya Min ketika peserta akademi Mimin ini sudah ikut di kelas Mimin? Ya mereka nggak khawatir walaupun ada berita kayak gimana, ya mereka sudah fact ya, mereka sudah punya mental dan mereka sudah pinter money management dan juga money management resiko. Ya, mereka ya untungnya gila-gilaan. Ya seperti itu. Ya, memang dulu ya apa namanya? Mereka itu ya loss terus. Ya, ikut-ikutan habis itu lot. Nah, sekarang bagaimana kabarnya Min? Mereka cuan secara konsisten. Next, bukan Goto saja. Apakah dari emiten lain? Iya, emiten lain. Karena yang saya bidik mereka itu adalah mental petarung. Mental petarung itu apa? Ya mental cuan secara konsisten. Ya, seperti itu. Ah, terkait dari saham Goto ini, nanti itu yang diuntungkan itu siapa Min? Yang punya barang. Ya ini kalian bisa cek dulu. Ya, yang menguasai dari saham Goto itu siapa? Ya, di sini kalian bisa ketahui ya, MG itu sudah punya barang sekitar 352 juta lot. Ya, mereka yang berkuasa. Terus urutan yang nomor 2 itu siapa Min? Ya, urutan yang nomor 2 ini adalah YP ya, yang Mimin pakai ini ya. Ini pakai YP. Ada 136 juta lot. Ya, mereka sudah mengakumulasi dan mereka sisa barang kayak gini. PD itu dalam kurun 3 bulan berturut-turut ya, itu mempunyai barang sekitar 42 juta lot. Ya, ini nanti yang akan mengguyur kalian. Ya, ini pasukan ini. Loh Min, kalau begitu mereka cuma lupa dong. Ya iyalah, ya. Karena kan mereka sudah punya barang, ya. Rata-rata ini ada di 76. Loh, MG ini ada di 76. Ya, ini masih sisa barang dan mereka berhasil net sale sekitar 330 juta lot. Nah, ini siapa Min komplotannya? Ya, saya tahu, tapi saya nggak etis ya kalau saya ungkapkan di YouTube secara ini, ya. Kalau di kelas ya nanti kita akan ungkap siapa pelakunya dan blog mana ya. Jadi seperti itu. Min, kok gini sih Min caranya Min? Ya memang harus kayak gini. Ya, tanpa adanya mereka ya nanti pasarnya itu akan jenuh dan akan hilang. Ya, tapi kalau misalkan ada market makernya, ada istilahnya bandar itu, mereka yang akan menemukan antara penjual dan membeli. Kalau misalkan dikerek ke atas, nanti para investor pemula itu pasti ikut. Ya,
Terus kalau di bawah turun, diguyur kayak gini, nah ini ya investor yang smart, yang sudah mengerti literasi keuangan, yang sudah dibekali ilmu, wawasan, ya bagaimana cara pasar modal itu bekerja, ya mereka bisa memanfaatkan itu, mereka nggak panik, ya sama kayak di peserta akademi kami, ya. Jadi seperti itu. Mereka benar-benar fact, ya. Mau turun berapapun ya sikat, ya. Ya halnya apa? Ketika untung ya mereka jual, ya. Seperti itu. Ya, terus dapat berapa min? Ya, ada rata-rata ya. Saya ungkapkan dari yang 15, dari yang 50.000 sampai 300 juta, bahkan ada yang 5M. Ngeri ya peserta kami ya. Ya, ngeri karena mereka sebelumnya nggak ngerti cara kerja pasar modal itu bagaimana. Ya, seperti itu. Oke, next. Terkait topik tersebut, apa sih Min berita tadi itu? Ya, berita tadi itu ini mengungkapkan ya dari kader PKS. Wah, ini kalau Goto kita bicara fundamentalnya dulu ya. Ini kalau misalkan Goto ini merger sama TikTok, wah bahaya nih. Data masyarakat Indonesia ini bisa diketahui. Ya, memang betul ya. Memang betul. Kenapa kok Mimin membentulkan hal itu? Karena Mimin juga riset ya yang namanya bisnis online. Saya riset, saya neliti atau observasi ya. Kalau ingin tahu observasi saya, silahkan dicek saja tuh tesis atau skripsi ya Firman Happy pakai labelnya ini ya SEME. Nanti kalian akan ketemu ya, temui saya riset tentang bisnis ya seperti itu. Oke, saya riset sekitar 7 tahun ya. Saya teliti dan saya pertanggungjawabkan dengan beberapa profesor ya bahwa ini loh ya bahwa database itu paling penting ya dibandingkan produknya. Itu artinya apa? Bahwa jadi sistem kerjanya Goto itu kayak gini teman-teman ya. Jadi masyarakat Indonesia itu sukanya apa? Ya, kayak gitu. Ah, mereka ngambil data ya, ambil datanya pakai apa? Pakai email ya. Loh, emang email bisa mendeteksi secara keseluruhan kita, Min? Bisa. Kalau kalian browsing apa, misalkan browsing sepak bola, nanti iklan-iklan yang masuk itu ya, itu berkonotasi dengan dunia sepak bola, entah itu Mercedes dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita itu browsing ya, browsing mungkin dunia saham, nanti yang iklan-iklan yang muncul itu adalah ya tentang saham. Ya, ini ya kehebatan teknologi sekarang ini ya. Jadi seperti itu. Jadi apabila kita itu pengen misalkan nih ya search atau apa itu bahasanya pencarian lah, pencarian kita cari busana batik ya nanti yang akan masuk itu di browser kita itu secara iklannya ya, secara iklan itu iklannya itu fashion batik ya tapi dari mana platform di Tokopedia dan juga TikTok. Wah, ini sangat menguntungkan sekali Min. Ya, memang betul. Ya, nanti akan menunjang antara GoTo dan juga TikTok ya. Kalau misalkan merger. Lah, ini apakah bakal merger nih, Min? Ya, kemungkinan akan merger ya, karena notabene juga TikTok Indonesia ini adalah sebuah pasar ya, market mereka dan Indonesia juga nggak boleh ketinggalan. Nah, setidaknya TikTok ini sudah meriset ya seharusnya yang gendeng Tokopedia dan Bukalapak dan lain sebagainya jadi seperti itu. Jadi harus berkolaborasi dan terkait anggapan dari salah satu parpol ya dari parpol itu menganggapkan bahwa ini akan terjadinya money politik monopoli ya monopoli. Jadi apakah harganya di setting kayak gitu? Ya bisa jadi ya. Nanti impactnya apa Min? Ya mereka platformnya juga untung, investornya juga untung. Ya nanti itu ya yang tadi saya ungkapkan itu, ya mereka akan menjadi keuntungan. Ya, jadi seperti itu. Nah nanti Tokopedia ini hasilkan dari apa Min? Penjualnya itu kena potongan. Terus pembelinya juga kena potongan pajak juga. Ya nanti impactnya kepada bangsa Indonesia dan juga impactnya kepada beberapa perusahaan. Ya, ini apakah sangat fenomenal Min? Ya, sangat fenomenal dan juga saling menguntungkan. Next.
Terkait hal tersebut, terus TikTok GoTo ini bagaimana secara finansialnya? Nggak perlu kalian tanya. Ya, ini ya. Di 3 bulan yang lalu itu saya mengungkapkan bahwa GoTo ini dia masih survive. Ya, terbukti ya bahwa total penjualannya dia tahun 2022 itu 7,9 triliun. Nah, dan ini naik menjadi 10,5 triliun penjualannya. Ya, tapi kalau kalian ya melihat para pemula nih, wah ini TikTok ini, GoTo ini dia masih rugi min. Ya, wah dia nggak pernah untung. Lihat dulu, ya memang betul dia itu rugi. Ya betul, saya betulkan dia rugi. Namun dia masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Terbukti ya. Ini saya bukan bicara pada hari ini ya di saat market semua pada guyur sampai ke 50, bahkan ada yang hujat saya ya, saya berasumsi kayak gini bahwa ini tuh masih memperbaiki laporan keuangannya dan terbukti ya dia sudah dipangkas habis-habisan sama Pak Patrick ya, yang tadinya 20,3 triliun kini sudah menjadi 9,5 triliun ya. Itu artinya apa? Bahwa dari laba bersnya ini kerugiannya sudah dipangkas habis-habisan. Ya, ini penjualan itu bagus. Yang menjadi problem masalahnya apa? Beban operasional. Ya, ini ya. Operating expense-nya itu sangat bengkak. Ya, hasil apa yang terjadi? Kayak bakar uang, terus karyawan. Ya, karyawan juga di PHK. Ya, dan untuk apa? Untuk laporan keuangan ini biar bisa grow ya, seperti itu. Dan ini bagaimana min? PBV-nya 0,9 ya, yang tahunnya 2,1. Ya, ini kalau misalkan 0,4 nih ya, ini pasti Pak Lok Heng ini sikat nih ya saham ini. Karena Pak Lok Heng mereka cari yang PBV-nya 0,5. Ya, apakah ini diakumulasi sama Pak Lok Heng? Ya mungkin masih radarnya ya. Jadi radarnya itu masih dalam pantauannya. Dan ini kalau PI rasionya ini belum, masih minus ya, minus 79. Yang return asetnya dia masih minus juga. Dan kalian nggak perlu khawatir bahwa total asetnya dari saham GoTo ini masih oke. Dan ini ya teman-teman ya, kalau TikTok ini, kalau GoTo ini, kalau tujuannya kalian itu untuk investasi, untuk jangka panjang ya ini juga bisa menjadi bumerang juga. Memang betul ya. Setelah kami pertimbangkan bahwa total asetnya ini kan dia bentuknya itu bukan gedung atau lain sebagainya. Ini kan digital ya, ada digital. Tapi kalau misalkan runtuh ya bisa jadi ya. Nah, nanti asetnya nggak bisa dijual. Apakah yang nanti yang akan dijual itu platformnya? Ah, ini 50-50 ya, masih menjadi opini. Tapi kalau menurut pandangan saya, yang namanya digital itu bisa dijual. Ya dijualnya apa? Ini loh, saya punya data. Data masyarakat Indonesia ini sukanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya, sukanya kayak ini. Ya, apalagi kolaborasi sama TikTok. Wah, TikTok itu hebat sekali ya. Jadi sudah mengerti celah yang masyarakat Indonesia itu suka. Ya, itu kalau kita membahas mengenai dari sisi fundamentalnya ya. Kalau di lain sisi bisnisnya apakah dari e-commerce saja enggak ya? E-commerce dapat, terus fintech juga dapat ya. Terus apalagi Gojek ya. Dapat semua tuh. Wah, mantap sekali ya kayak gitu. Oke, Min. Bagaimana terkait dari asingnya? Asingnya apakah masuk? Wah, ini ya teman-teman ya. Asing tadi distribusi namun sahamnya naik ke 94 ya. Dan kalau kita lihat bahwa GoTo ini asing itu masih mengakumulasi ya, akumulasi 2 hari yang lalu dia akumulasi ya ke saat saham GoTo ini turun, dan 4 hari yang lalu sama 5 hari yang lalu dia juga akumulasi ya, ini secara senyap lihat ya gitu ya. Jadi mereka ini ya masuk secara konsisten ya, tapi masuknya asing ini ya sekitar 100 juta lot
Ya, 100 juta lot, 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 100 juta lot. Ya, jadi seperti itu. Jadi pola manajer investasi asing, ya notabene asing, ya mereka juga mengalokasikan dananya, ya nggak serta-merta langsung di all in di Goto nggak, tapi ya dimainkan di Goto juga, terus saham-saham yang lain BBRI dan lain sebagainya juga mereka membagi tuh, ya seperti itu, ya. Oke, terus secara fundamental lain ya bahwa Goto ini masuk di indeks LQ45, IDX 30 dan juga IDX 80 ya. Ini itu apa Min? Nanti kalian ada yang tanya. Ini itu apa sih Min? Ya, jadi bursa ini itu mengumpulkan dari 800 emiten yang mengumpulkan bahwa Goto ini sangat liquid. Ya, liquidnya sangat bagus. Nah, artinya apa? Bahwa investor kakap ini direkomendasikan ini loh, beli di saham Goto saja ya. Karena ya volumenya cukup gede, ya nilai transaksinya cukup gede, namun dari volatilitasnya ada kecil. Jadi misalkan ngeguyur atau menaikkan harga barang ya ini modalnya gede. Ya, bukan kayak saham yang kecil. Contohnya ya ini. Nah, kecil ini kalau kecil itu ini. Ya. Terus apa sih? Ini yang agak rame. Nah, lihat dibandingkan sama Goto. Lihat ya. Ini, jadi investor kakap itu akan tertarik dengan saham-saham yang kayak gini, volume cukup gede dan nilai transaksi cukup gede. Jadi kalau kalian itu punya aset 1 miliar, kalian itu trading di saham Goto ini cukup bagus, ya. Swing juga bagus, invest juga bagus. Invest dalam artian kalian itu mendapatkan capital gain, ya. Adapun untuk dividen, ya belum dulu, ya. Jadi seperti itu. Jadi pemainnya sangat bagus-bagus. Oke, yang kalian tunggu-tunggu. Bagaimana untuk strateginya Min dari saham Goto ini? Ya, sesuai trading plan kami bahwa saham Goto ini akan diangkat ke 94 dan capai target ya. Kita baca bahasa market makernya. Kode Da Vinci-nya. Oke, bongkar dari kode Da Vinci dari beberapa bandar. Oke. Ya, lihat ya dari bit 94, 93, 92 ya, ini diganjel. Ya, ini ganjelannya ya. Seperti itu. Nah, terus Goto ini mau arahnya kemana sih Min targetnya? Goto ini arahnya itu mau ke 100. Ya, harga 100. Ya. Jadi Goto ini nariknya nariknya itu dikit ya. 95 ini jebol nggak? Ya, sampai ke 96 ini jebol nggak? Apabila jebol, maka dia akan naik terus nih. Jadi nanti bidnya ini akan dicabut ya. Bidnya overnya akan dicabut, nanti akan diterbangkan sampai ke 100. Apabila 100 ini jebol ya, maka akan dinaikkan ke 103. Ya, jadi seperti itu. Apabila ini ke 95 kok sepi sekali ya udah turunkan saja di 94 sampai ke 92 sampai 91. Nah, ini untuk target support kuatnya ada di harga 90 ya. Jadi seperti itu. Dan ini untuk bid overnya sudah 2 kali lipat ya mengenai dari saham Goto ini. Ini ya, mengenai dari gambarannya. Dan adapun untuk bahasa kode dan visi dari market maker itu juga saya sampaikan di kelas akademi kami ya. Mungkin kalau alumni yang ikut di kelas kami mereka paham kok mengenai dari saham Goto ini. Min, apakah dari saham Goto? Saham lain juga diterangkan. Semua ya. Jadi di kelas akademi kami itu bukan membahas dari teknikal saja, namun dari semua alat-alat ya. Jadi semua alat-alat. Jadi kalian outputnya itu akan kami jadikan sebagai manajer investasi, ya. Jadi seperti itu. Manajer investasi itu bagaimana caranya mengelola dananya Min? Ya, ya nanti di kelas, ya. Kita akan jawabkan langsung. Tapi kalau kita jawabkan langsung di sini ya durasinya panjang. Oke, silakan kalian untuk dicatat ya untuk para orang tua ya. Berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas ya. Dan notabene sukanya itu untuk swing dan juga untuk invest. Min, swing itu apa? Jadi swing itu kalian beli hari ini mungkin ya dijual seminggu atau 4 hari lagi. Lah kalau invest bagaimana? Beli hari ini ya nanti dijualnya 3 bulan atau 4 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun yang akan datang.
Itu ya untuk invest. Dan untuk day trading bagaimana Min? Apa maksudnya? Day trading itu ya beli hari ini, ya nanti jual nanti sore. Kalau enggak beli nanti sore, jual besok. Ya, jadi agak fast. Nanti kita akan ungkap untuk semuanya. Oke, ya silakan kalian bisa simak atau kalian catat. Untuk target beli dari saham GoTo ini untuk kalian yang swing dan juga untuk invest, ya silakan kalian bisa tunggu dulu di area 90 dan juga nanti beli lagi di area 87 serta di harga support kuatnya ada di harga 82. Belinya bagaimana Min? Ini ada beberapa style ya dan ini nggak bisa disamakan ya. Kadang trader ada yang sukanya dia nunggu, ada yang sukanya dia itu step. Ya ini nggak bisa dipungkiri karena kedua trader ini juga sama-sama bisa untung. Apakah Mimin menerapkan hal ini Min? Dua-duanya saya pakai. Ya, kadang saya yang juga ngantri, kadang saya juga mengakumulasi secara senyap. Ya, jadi seperti itu. Lah, ini apa bedanya Min? Antara nunggu dan juga beli secara konsisten. Kalau nunggu, ya, kalau nunggu ini harganya nggak bakalan turun. Ya, kadang nggak dapat barang. Tapi kalau belinya itu secara konsisten, ya mungkin ya satu lot boleh ya agar kalian itu dapat ya timingnya. Atau beli 10%, 10%, 10%, 10% bisa, boleh saja. Ya, atau beli 1000 boleh saja. Sesuaikan trading plan kalian, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan di all in. Kalau all in apakah bisa Min? Bisa. Tapi resikonya juga ketika turun agak gede. Ya, tinggal kalian sesuaikan passion kalian. Ya, karena tiap trader itu passionnya beda-beda, nggak bisa disamakan. Yang penting itu kalian itu hasilnya itu cuan. Ya, itu yang harus mindset kalian itu harus tanamkan. Ya, seperti itu. Targetnya ada di berapa? Kalau misalkan jual, kadang tuh ada trader tuh yang nggak takut, ya, yang takut. Waduh nih, nanti bakal turun lagi nggak nih ya? Atau turun lagi nggak ya? Seperti itu. Ya ini kalau kalian itu was-was ya silahkan kalian jual dulu di harga 98 ya. Nanti jual lagi ya di harga 103. Nanti untuk support kuatnya ada di harga 119 dan untuk target jangka menengahnya ada di harga 133 dan juga di harga 147. Targetnya untuk jangka panjang GoTo ini akan balik kemana Min? Ya ini ya stepnya ke 200 nanti ke harga 228 serta ke harga 288 ya. Dan untuk jangka panjangnya bahwa saham GoTo ini akan balik lagi ke harga 442 yaitu jangka panjang. Dan satu sisi bahwa saham GoTo ini sejak tahun 2002 bulan April ya sampai tahun 2023 ini sekitar 3 tahun dia memang terdiskon ya. Jadi inilah saham-saham teknologi ketika itu publish turun dulu terus ya ini ya volumenya ini yang mengakumulasi jauh-jauh hari. Mereka beli secara konsisten dan duar nanti tinggal dinaikkan saja. Ya, tunggu momentumnya saja. Ya, seperti itu. Dan kalau kalian cek di video kami sebelumnya peserta kami ya untungnya gila-gilaan. Ya, ada yang 300 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 M dan juga ada yang 2 M. Ya, jadi seperti itu. Kenapa ya? Karena mereka tujuannya itu investasi. Ya, kayak gitu. Oke, yang kalian tunggu untuk day trading bagaimana Min untuk day trading ya silakan kalian bisa main di harga 93 dan juga di 92 serta di harga 91. Targetnya ada di harga 94 serta di harga 95. Jadi masuk tuh bleng 93. Nanti ketika naik kalian bisa jual di 94 ya. Jadi untuk day trading itu ya trading cepat ya 1 sampai 3% dan ataupun stop lossnya 1 sampai 3% ya. Silahkan sesuaikan style kalian. Dan Mimin pakai style yang mana? Saya stylenya semua pakai. Invest ya juga saya pakai, swing ya saya juga pakai, dan untuk day trading saya juga pakai. Kalau kalian nggak percaya, tanya tuh sama alumni kami. Ya, dijawab saja nggak masalah. Dan ini ya teman-teman ya, ini lihat ya di pas waktu closing 10 juta lot dia itu masuk. Vrut. Apakah ini saham ini akan terbang ke 96 ini? Tunggu saja. Ya, jadi seperti itu.
Oke, baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus ya. Mohon maaf untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami, namun kami belum sempat bikin grup ya. Kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Ya, akhirnya setelah kita diskusi bersama tim, akhirnya kita bikin grup ya teman-teman ya. Ini grup kami pertama ya di bulan Oktober kemarin ya. Ini sudah berjalan 5 bulan yang lalu. Di bulan Oktober kita rekomendasi ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya itu 22. Jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu agar mendapatkan rekomendasi saham seperti ini bagaimana Min? Caranya, trading saham ini diklik. Nanti kalian bisa jumpai menu seperti ini. Setelah kalian pencet kayak gini, ini ada tombol gabung ya. Silahkan kalian tinggal pencet tombol gabung ini. Klik, setelah kalian diklik, nanti kalian pilih yang rekomendasi cuan besok ya. Dan juga rekomendasi pasti cuan. Ya ini ya di antara ini ya. Terus yang traktir kopi dan juga level 1, level 3 ini apa Min di grup YouTube? Ya, ini kalian paling dapatkan informasi atau video up to date dari kami ya. Sebelum yang secara umum ini. Itu saja sih. Begitu. Dan untuk traktir kopi ini ya cuman untuk traktir kopi kami saja. Ya, jadi seperti untuk dapatkan rekomendasi ya pilih yang ini ya, ada di grup YouTube ini ya. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube, kami juga ada inovasi baru ya, ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya Min? Ya, sesuai apa yang sudah kami sampaikan tadi ya. Deskripsi di bawah ini diklik ya. Ini bagian ini grup Telegram, ini diklik saja dan ini ada juga WA nomor Mimin. Kalian hubungi saja itu kalau ingin masuk di kelas Mimin. Nah, ini nanti yang akan muncul itu ini nanti ketika diklik ya, ini saya jelaskan ya. Ini ada beberapa kelas level. Ya, ini masih promo kelas akademi Desember angkatan kedua. Yaitu kita buka seharga masih promo ya, seharga 350.000 saja. Dan kita agendakan hanya nampung 100 orang saja ya teman-teman ya. Dan kita selenggarakan 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu dia agendakan setiap hari apa Min? Jadi setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Jamnya pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi di saat kalian sudah selesai kerja, kalian di situ dapat materi dan juga diskusi. Jadi metode kami itu bagaimana? Jadi metode kami itu teori, praktek dan juga evaluasi ya. Jadi seperti itu. Nanti setelah ikut di kelas ini juga ada grup alumni kami yang masuk di kami itu nanti masukkan di grup alumni. Nanti kalian bisa bincang-bincang tuh kayak gitu. Nanti di kelas akademi itu outputnya apa? Pokoknya kalian itu kalau misalkan belum bisa cuan secara konsisten belum saya lepas. Pokoknya harus benar-benar bisa cuan secara konsisten. Itu outputnya. Nah, terus untuk level 1, 2, 3 ini apa Min? Ya. Ini adalah kelas rekomendasi ya. Jadi kalian setiap sore kalian dapatkan rekomendasi beli saham sore nanti jual pagi ya. Ini ya. Tapi kalau di kelas akademi ya kalian nggak dapat. Tapi yang dapat rekomendasi saham ya kalian dapatkan rekomendasi saham saja ya. Namun nggak diajari secara dasarnya ya. Yang penting kalian terima matangnya saja tuh Min ya gitu. Ya nggak apa-apa pilih yang ini. Terus yang pasti cuan kelas awal, medium dan juga pro ya. Kalau yang ini itu adalah kelas VVIP yang mana kita akan ajari kalian mendapatkan dari ini semua, paketnya ini semua. Dan untuk yang profesional ini kalian bisa temu langsung dengan saya. Ya, jadi secara privat ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi jamnya itu menyesuaikan kalian ya. Ini tuh ya kelas kayak gini tuh bukan inisiatif dari kami ya, namun dari beberapa sahabat kami yang ada keinginan itu beda-beda. Makanya saya bikinkan wadah untuk kalian ya. Tinggal pilih saja yang mana ya. Ingat ya, kelas ini hanya untuk para pemula saja. Kalau kalian nggak butuh nggak apa-apa. Ini kami cuman yang butuh saja, yang ingin belajar saja. Kalau nggak butuh ya nggak masalah. Kalian tonton di channel-channel sebelah nggak apa-apa, ikut saja sama mereka yang gratis dan nanti ya kalian yang akan ngajari yang sana. Tapi kalau saya yang masuk yang ini saja
Ya, kita nggak butuh-butuh banyak orang kok ya. Cuman yang pengen belajar saja. Seperti itu. Oke, sekian semoga bisa cuan secara konsisten dan selamat untuk peserta akademi kami ya. Yang akhirnya bisa cuan setiap hari 17 juta, 20 juta, ada yang 500 juta. Dan selamat ya, akhirnya ilmu saya ini bisa kalian terapkan dan bisa bermanfaat. Jangan lupa sampaikan pada orang-orang atau kerabat kalian ya. Ilmu ini ya kami atau saya dapatkan itu dari perkuliahan jujur ya. Kuliah sampai berapa sih Mimin itu kuliah? Jadi SMK dulu saya akuntansi 3 tahun, terus S1-nya 4 tahun dan S2-nya 2 tahun. Dan prakteknya itu selama berapa ini, Bang? 2016 sampai tahun 2023 hampir 9 tahun atau berapa? Hitung saja deh. Yang penting kami sudah ya inilah masih pemula saya. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi.